Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagdan Adika Trirona, NIM 2020901120 dari kelas PI3 Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk membuat video edukasi terkait toxic positivity guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi klinis. Berikut adalah penjelasannya. Guys, kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah toxic positivity. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang merasa dirinya atau menyuruh orang lain untuk selalu berpikir positif, serta menyangkal semua emosi negatif. Mungkin menurut kita berpikir positif itu baik, tapi kalau kita udah terus-terusan untuk menyangkal emosi negatif yang ada, itu juga tidak baik loh untuk diri kita. Lalu apa saja sih ciri orang yang mengalami toxic positivity? Pertama, menyembunyikan perasaan apa yang sedang ia rasakan. Kedua, terkesan menghindari atau membiarkan masalah itu terjadi. Jadi orang-orang toxic yang mengalami toxic positivity biasanya sering menghindari atau membiarkan masalah itu terjadi. Yang ketiga, sering memberi semangat kepada orang lain, namun di saat itu juga ia memberikan pernyataan yang seolah meremehkan orang lain. Yang keempat, sering mengucapkan perbandingan diri dia dengan orang lain. Orang-orang yang toxic positivity biasanya selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia menganggap orang lain itu lebih beruntung dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu ciri terakhir dari orang yang mengalami toxic positivity adalah sering mengucapkan kalimat untuk menyalahkan orang lain ketika ia tertimpa masalah. Atau mungkin ia sering menyalahkan orang lain ketika dirinya tertimpa masalah. Selanjutnya, dampak apa saja sih yang bisa ditimbulkan oleh toxic positivity ini terhadap diri kita? Yang pertama, mengalami kebingungan pada diri sendiri. Orang yang fokus atau terus mengalami toxic positivity biasanya mengalami kebingungan pada dirinya sendiri, sehingga hal ini bisa menyebabkan mereka berpikir secara tidak realistis. Yang kedua adalah sulit menggambarkan perasaan yang ada pada dirinya. Orang-orang yang mengalami toxic positivity biasanya sulit menggambarkan apa yang sedang ia rasakan, sehingga biasanya mereka itu sulit untuk mengeluarkan kata-kata yang atau marah, mengeluarkan emosi yang ada pada dirinya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menghindari toxic positivity ini agar tidak terjadi pada diri kita? Yang pertama, rasakan dan kelola emosi negatif. Kita tidak boleh menyangkal perasaan negatif yang ada pada diri kita. Kita harus bisa mengelolanya. Cara mengelolanya mungkin kita bisa dengan cara untuk mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain. Kita bisa bercerita kepada orang lain agar kita tidak mengalami toxic positivity ini. Yang kedua, coba untuk berusaha memahami, bukan menghakimi. Jadi setiap kita mengalami permasalahan, sebisa mungkin jangan untuk langsung melakukan judgement atau jangan langsung menghakimi. Yang ketiga, hindari untuk membanding-bandingkan masalah. Jadi jangan pernah untuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Karena ketika kita membanding-bandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, hal itu bisa berdampak buruk dan menimbulkan toxic positivity ini. Lalu yang terakhir adalah mengurangi penggunaan media sosial. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi orang-orang atau melihat postingan-postingan yang kurang bermanfaat untuk diri kita. Terutama mungkin postingan-postingan yang mempengaruhi kita untuk mengarah ke toxic positivity. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan video pembuatan edukasi tentang toxic positivity ini. Semoga video ini dapat memberikan edukasi bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.